Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari kita mau sama-sama panjatkan doa kita untuk memulai ibadah Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, ibadah online di tempat ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Kami tak takut lagi Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Baik di masa pandemi, walaupun nanti setelahnya Tuhan, sampai kapanpun Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, izinkanlah kami Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kami Tuhan ke hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah, terima kasih Yesus. Kau memegang kendali Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena tanpamu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah. Sia-sialah Tuhan Yesus, kota yang berjaga-jaga kalau bukan Kau yang menjaga Tuhan. Sia-sialah segalanya Tuhan Yesus, kalau bukan tanpa-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan Yesus. Menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau. Yesus.
katakan hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hati, Kau yang mengerti kesungguhan hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Yesus, yang ku perlu. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami perlu Tuhan. Dalam setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, Kau yang kami perlu Tuhan Yesus. Karena Kau Tuhan telah terbukti tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti. Benar Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan pernah berubah Tuhan Yesus, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, benar Tuhan Yesus. Yakin Tuhan memberkati, kami yakin Kau melindungi Tuhan. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Benar Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Tak terhitung pertolongan-Mu Tuhan, Kau selalu menjaga Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Yesus. Tuhan selalu menolongku, Kau selalu menjaga kami Tuhan, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih sungguh lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, kami yakin Tuhan Kau melindungi kami Tuhan. Yakin Tuhan, benar Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menolong kami, Tuhan. Kau selalu menjaga kami, Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, lalu menolongku, selalu menjagaku. Bahkan sehelai di rambut kami tak akan jatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan Yesus, Kau pelihara kami Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Berikut penyembahan pujian yang kami haturkan ke hadapan-Mu Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya di minggu terakhir bulan Juli, tepatnya di tanggal 25 Juli tahun 2021. Dan seperti biasa, serta tidak pernah bosannya, saya menyampaikan ini karena ini datang dari hati saya yang paling dalam. Saya berdoa agar saudara dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang berjuang melawan COVID, doa saya biarlah masa-masa sulit ini boleh segera dilalui, saudara boleh lekas pulih, dan boleh kembali kepada keadaan sedia kala. Dukungan moral dan doa saya selalu untuk saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 3 ayat 10. Kitab Yoel pasal 3 ayat 10, satu ayat saja saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saya ulangi sekali lagi.
Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang be adaptable. Be adaptable adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti harfiah, jadilah mampu beradaptasi. Ya, be adaptable, jadilah mampu beradaptasi. Ini adalah seruan, harapan, dan doa saya untuk kita semua agar mampu beradaptasi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kebetulan firman Tuhan yang baru saja kita semua baca juga menyampaikan tentang be adaptable, jadilah mampu beradaptasi. Kalau kita melihat latar belakang kitab Yoel, Yoel adalah nabi Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umat Tuhan, khususnya mereka yang tinggal di tanah Yehuda. Pada waktu itu sekitar tahun 800-an sebelum Masehi, tanah Yehuda mengalami wabah belalang yang begitu hebat. Belalang datang dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang hebat, sehingga merusak tanaman, baik itu kebun anggur maupun gandum, dan mengalami kesengsaraan. Penduduk di tanah Yehuda mengalami kesengsaraan. Tetapi menariknya, Tuhan mengizinkan ini. Dan Tuhan menyampaikan pesan. Makanya di pasal yang ketiga ini, mereka nanti akan melihat pemulihan, akan melihat berkat. Tuhan menyampaikan pesan kepada umatnya, mereka yang tinggal di tanah Yehuda, melalui Nabi Yoel. Dan menariknya juga, nama Yoel memiliki arti bahwa Tuhan adalah Allah. Yo dari kata Yehova, makanya diterjemahkan dengan Tuhan, T-U-H-A-N huruf besar, L adalah Allah. Yehova adalah Allah, Tuhan adalah Allah. Bukankah hari ini Yehova itu kita kenal dan sembah di dalam Kristus Yesus? Jadi pesannya juga sama kalau kita korelasikan ke keadaan zaman sekarang bahwa walaupun di tengah pandemi, wabah yang sedang melanda bumi ini, pesan Tuhan mau dinyatakan bahwa Kristus Yesus dia adalah tetap Allah. Allah artinya pribadi yang maha tahu, maha kuasa, dan maha mengerjakan segala sesuatu, maha hadir buat kita semua. Tetap semangat, janganlah takut, dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita semua. Kembali lagi ke judul Be Adaptable atau Jadilah Mampu Beradaptasi. Kata adaptasi di dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahannya. Saya ulangi sekali lagi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata adaptasi memiliki arti mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan perubahannya dan keadaan di sekelilingnya. Saya berdoa betul-betul di era pandemi ini kita boleh mampu untuk melakukan penyesuaian diri, mampu menyesuaikan diri kita di lingkungan di mana kita berada dengan keadaan bumi yang seperti sekarang ini. Dan kita boleh tetap terus maju, mengerjakan panggilan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bicara tentang mampu beradaptasi, be adaptable, jadilah mampu beradaptasi, ada 3 hal yang perlu kita ketahui untuk sama-sama mengalami, menjadi berkat, mampu beradaptasi, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Yang pertama, saudara boleh catat, yang pertama, kemampuan beradaptasi akan menentukan apakah kita survive atau justru punah. Yang pertama, kemampuan beradaptasi akan menentukan apakah kita survive atau justru punah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Di sini tersirat suasana effort untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, karena nanti kalau baca di rumah di bagian awal pasal 1 dan 2, di sana tercatat bagaimana ada wabah yang datang ke tanah Yehuda. Kemudian di pasalnya yang ketiga secara khusus di sana berbicara berkat untuk umat Tuhan, ada pemulihan. Justru pemulihan itu datang lewat satu keadaan yang tidak mudah bagi umat Tuhan. Kemungkinan pada waktu wabah itu datang juga negeri itu, tanah Yehuda menjadi lemah dan rawan akan serangan dari bangsa-bangsa lain. Dan justru di tengah keadaan yang sulit itu, Yoel menyampaikan pesan Tuhan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Di sini tersirat suasana mampulah beradaptasi, miliki kemampuan beradaptasi. Di sini, mata bajak
adalah bagian dari alat bajak di dalam pertanian. Justru ini harus ditempa dan diubah menjadi pedang yang digunakan untuk mempertahankan diri, Bapak Ibu Saudara. Jadi kemampuan beradaptasi justru akan menentukan apakah kita survive atau justru punah. Dan kemampuan beradaptasi ini adalah salah satu strategi yang Tuhan izinkan untuk makhluk hidup boleh tetap bertahan hidup, Saudara. Pasalnya kalau kita lihat dunia ini mengalami perubahan dengan begitu cepatnya. Dan krisis yang saat ini sedang kita alami menunjukkan perubahan radikal yang kita kenal sekarang dengan nama era adaptasi baru. Ya, jadi penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dunia mengalami perubahan begitu cepatnya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan beradaptasi, dipaksa oleh keadaan, kita nggak akan survive. Pilihannya cuma dua, survive, tetap bertahan, atau kita justru punah. Punah di sini, saudara, bukan berarti artinya secara harfiah melulu mati, begitu enggak. Tapi bisa juga bicara tertinggal, akhirnya tidak bisa mengerjakan panggilan yang diberikan Tuhan, tidak bisa terus melangkah maju. Lama-kelamaan ya memang secara harfiah mati, secara fisik punah, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kita semua boleh memiliki kemampuan beradaptasi, bahkan di tengah keadaan yang sulit ini. Supaya apa? Supaya kita boleh survive. Dan waktu kita survive bukan untuk hebat-hebatan kita, bukan untuk kebanggaan hebat kita, tapi untuk kita boleh tetap terus mengerjakan panggilan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Kemampuan beradaptasi itu juga artinya mampu merespon perubahan dengan cepat, saudara. Jadi ada perubahan direspon dengan cepat. Oh oke, keadaan seperti sekarang ini yang kita kenal dengan nama new era, oke, kita respon. Ya, walaupun pandemi ini tidak bisa kemana-mana, toh belajar, bekerja, berwirausaha, dan beribadah tetap harus dikerjakan, bukan? Jadi kita harus merespon dengan cepat. Contohnya ibadah online ini. Saya ingat betul Maret tahun lalu ketika pandemi mulai menggema, ibadah online mulai digalakkan di mana-mana. Saya sendiri secara pribadi sempat bingung, waduh bagaimana ini? Akhirnya saya mulai belajar semua dengan terutama istri saya, karena di belakang layar ini ada istri saya yang membantu mengerjakan, merekam semuanya. Harus merespon dengan cepat perubahan, karena kalau nggak pilihannya cuma dua, survive atau punah, atau ketinggalan, saudara. Dan dunia ini mengalami perubahan yang begitu cepat. Kalau saudara ingat di era tahun 90-an ya, mungkin ada yang ingat di era tahun 90-an itu kita kalau foto Bapak Ibu Saudara, ya foto itu saya ingat banget ya 90-an atau mungkin sebelum 90-an juga, kita menggunakan kamera dengan roll film yang dibeli gitu. Boleh milih antara 24 isinya atau 36. Setelah itu ya kita boleh jepret foto 24 kali atau 36 kali, saya kurang ingat betulnya ada berapa pilihan. Kemudian roll itu digulung secara otomatis oleh kamera tersebut. Kemudian kita pergi ke tempat foto untuk dicuci dan dicetak, saudara. Ya. Nah, coba saudara bayangkan perubahan itu terjadi begitu cepat. Sekarang hanya lewat satu gadget handphone, kita bisa foto bukan hanya 36 kali, 1.500 kali juga bisa. Pakai kamera juga bisa, tergantung memorinya aja ada berapa. Dan tidak ada lagi istilah dicuci-cuci. Yang ada kalau dicuci rusak dong, basah. Ini langsung di print, langsung dicetak, atau disimpan di drive, atau disimpan di flash disk, atau ditaruh langsung di social media. Bayangkan perubahan ini terjadi begitu cepatnya dalam kurun waktu ya sekitar 20 tahunan ini, saudara. Kalau tidak memiliki kemampuan beradaptasi, ya, maka orang akan terus bertahan lewat model kamera lama, ya lama-lama dia punah juga. Dia tidak bisa mengambil momen-momen yang banyak ketika pergi berwisata, dia tidak bisa mengambil foto dan mencetaknya dalam waktu yang cepat karena dia tidak memiliki kemampuan beradaptasi. Dan sekolah online juga begitu, saudara. Saya menyadari akhirnya setelah mendampingi, karena Juli ini kan anak saya mulai kelas 1 SD. Saya mendampinginya kelas 1 SD. Memang butuh effort lebih gitu di era pandemi ini, sambil orang tua melakukan pekerjaannya masing-masing, sambil juga mendampingi anak. Tapi saya perhatikan anak-anak generasi sekarang ini merespon dengan cepat perubahan. Mungkin orang yang lebih tua, generasi di atasnya agak cukup sulit gitu ya. Tapi anak-anak begitu cepat. Saya waktu satu kali mendampingi anak saya, kemudian gurunya menyampaikan materi, dan gurunya berkata, saya akan panggil satu-satu untuk menulis. Saya bingung, menulis bagaimana ini? Saya bingung gitu. Anak saya dengan mudahnya menjawab, tenang Dedi, kita nggak perlu kertas atau pulpen,
Ini bisa nulis di layar loh. Kamu bisa nulis di layar? Bisa. Tinggal pencet ini. Lalu dia juga bisa share bahannya. Wow, saya lihat cepat sekali merespon perubahan. Akhirnya mereka survive. Mereka tidak punah, saudara. Nah, perhatikan kembali lagi juga di dalam ayat yang ke-10. Di sana ada suasana, kamu harus memiliki kemampuan beradaptasi. Tempalah mata bajakmu sekarang, berubah keadaan. Tempa mata bajakmu menjadi pedang. Dan juga pangkasmu, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Mari hari ini miliki kemampuan beradaptasi. Supaya apa? Supaya kita boleh survive. Dan survive bukan untuk kita hedon, untuk kita memuaskan kedagingan, tapi untuk kita boleh mengerjakan panggilan Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita semua boleh mengalami kemampuan itu. Dan bukankah di Alkitab juga dikatakan demikian? Kalau kita lihat pekerjaan Paulus secara luar biasa, dia mau memberitakan Injil. Ya, dia pergi ke lingkungan yang berbeda-beda. Dia pergi ke golongan Yahudi, dia pergi ke area Asia Kecil, dia pergi ke bangsa di Eropa, dia pergi ke orang-orang Yunani. Makanya dia mengatakan, ketika aku berada di tengah-tengah orang Yahudi, aku menjadi seperti orang-orang Yahudi. Dia bukan sedang munafik, saudara, tapi dia sedang melakukan beradaptasi itu. Supaya apa? Ujungnya dia boleh tetap ada di situ, survive, dan penginjilan boleh dilakukan. Ketika aku juga berada di tengah-tengah orang Yunani, Gentile, seperti saudara dan saya, non-Yahudi, dia menjadi seperti orang-orang Yunani. Supaya apa? Boleh survive di tengah-tengah mereka, dan boleh membawa hormat buat kemuliaan nama Tuhan, penginjilan boleh diberitakan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saudara boleh mencatat, yang kedua, mari kita lihat lagi di ayatnya yang ke-10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ada suasana perubahan. Suasana perubahan terjadi. Makanya di sana ada tersirat, ayo kita harus beradaptasi. Karena bicara ada suasana perubahan, yang kedua, jangan takut Bapak Ibu Saudara menghadapi perubahan. Jika kita tahu seni menghadapi perubahan, maka perubahan itu akan menjadi sahabat yang menyenangkan. Saya ulangi sekali lagi, jangan takut menghadapi perubahan. Jika kita tahu seni menghadapinya, perubahan justru dapat menjadi sahabat yang menyenangkan. Hari-hari ini banyak manusia takut dengan perubahan. Mengapa? Karena mereka sudah nyaman dengan keadaan yang mereka miliki. Padahal, kalau kita berkaca lagi seperti poin pertama tadi, ya, bahwa dunia itu terus mengalami perubahan. Kalau dunia terus mengalami perubahan, kita nggak bisa berada di tempat di mana kita berada terus. Dalam artian kondisi itu, kita harus berani menghadapi perubahan. Nah, orang-orang yang takut ada perubahan adalah orang-orang yang sudah nyaman dengan situasi kondisinya sekarang. Padahal dunia terus mengalami perubahan. Contoh aja, saudara, ya kan? Setelah revolusi industri, tadinya nggak ada listrik, pabrik ada dulu, semua buat dengan tangan, terus berubah lagi, dari kereta, dari kuda, berubah ada mobil, dari tidak bisa terbang, akhirnya bisa kemana-mana terbang, dari tadi yang saya sampaikan, foto dengan kamera jepret hanya sedikit, sekarang foto sudah bisa dengan gadget, terus, semua dunia terus mengalami perubahan, belum lagi keadaan sosial, semua mengalami perubahan. Kalau kita takut, saudara, akhirnya kita akan tertinggal. Tapi kalau kita tahu seni menghadapi perubahan, justru perubahan ini akan menjadi sahabat yang menyenangkan. Ya, seni menghadapi perubahan ini ada dua hal yang perlu kita ketahui, komunikasi dan kemauan untuk belajar. Komunikasikan itu. Siapa sih yang tidak kaget dengan perubahan? Tapi kan dikomunikasikan. Iyalah, dari kehidupan single, tiba-tiba punya anak. Kaget, dikomunikasikan. Aku nggak ngerti ini, aku nggak ngerti itu. Belajar dari mana? Belajar dari buku, belajar dari orang tua, belajar sendiri, otodidak, belajar, saudara. Belajar. Kembali lagi juga tadi kalau saudara ingat era tahun 90-an itu menjamur wartel. Ya. Wartel itu warung telekomunikasi. Mereka yang punya usaha wartel itu biasanya punya ruangan seperti cukup luas, seperti kalau kita pergi ke supermarket, lalu begitu masuk ke dalamnya ada banyak bilik. Nanti di dalam biliknya itu banyak telepon. Nah, orang masuk ke dalam menggunakan telepon untuk telepon lokal, telepon interlokal, atau sambungan langsung jarak jauh SLJJ. Saya ingat kok pernah menggunakan wartel. Saya pergi ke wartel, telepon operator untuk memberikan pesan kepada papa saya lewat pager. Dulu papa saya tahun 90-an itu pakai pager, saya ingat banget gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Karena dunia mengalami perubahan, saudara, tiba-tiba tahun 2000, 2001,
itu booming handphone. Mungkin handphone sudah ada sejak 89 atau sebelumnya, atau saya ingat saya 90-an awal itu handphone tuh nggak semua orang miliki, hanya orang yang mampu dan handphonenya besar-besar, ya tinggi besar gitu, saudara. Ya tiba-tiba tahun 2000 handphone itu booming. Semua orang bisa beli handphone, saudara. Ya, saudara pasti ngerti lah yang bunyinya udah umum tenenenet gitu. Itu mulai ya handphone seperti itu mulai booming. Akhirnya orang udah nggak butuh lagi ke wartel, saudara. Kalau dia tidak memiliki seni menghadapi perubahan itu nggak jadi sahabat buat dia. Yang ada dia di rumah marah-marah, dia di rumah mencak-mencak, bengok-bengok, dia ngamuk, dia kesel, dia stres, dia depresi, ya bisa berujung kepada bunuh diri, saudara. Tetapi ketika dia memiliki seni untuk menghadapinya, dia komunikasikan itu, dan dia mau belajar. Nah ini, kemauan belajar ini butuh kerendahan hati. Dia belajar, saudara. Oh oke. Akhirnya dia merubah usahanya dari wartel menjadi counter HP, saudara. Wartelnya udah nggak jalan lagi. Kalau sekarang mau usaha wartel ya nggak mungkin, udah nggak ada yang pakai. Hampir semua manusia di muka bumi ini, hampir semua ya, saya tidak katakan semua, pasti memiliki handphone. Akhirnya dia ubah usahanya dari wartel menjadi counter handphone yang jual berbagai jenis handphone, jual pulsa, jual kartu, jual casing, dan sebagainya. Akhirnya perubahan ini menjadi sahabat yang menyenangkan. Dan bukankah kalau kita perhatikan banyak orang juga mengalami seperti itu. Saya ingat juga cerita mama saya. Mama saya itu pertama kali kerja, ya almarhumah mama saya bercerita itu kalau tidak salah tahun 69. Tahun 69 dia kerja di perusahaan asing di Jakarta. Kemudian tahun berikutnya dia pindah ke luar negeri, saudara. Dan pada waktu dia kerja di perusahaan asing di Jakarta itu, dia melakukan tugasnya mama saya dengan mesin tik, saudara. Jadi mama saya jago ngetik, tek 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 dengan mesin tik. Ya, mungkin ada mesin tik depan, saya nggak ngerti sekarang makainya. Saya dulu pernah diajarin, cuman udah lupa. Tiba-tiba tahun 1970 mama saya pindah ke Beograd di Yugoslavia. Baru setelah itu 71 kalau nggak salah mama saya pindah ke Belanda. Pada waktu mama saya pindah ke luar negeri itu, mulai di sana pada pakai komputer, saudara. Walaupun komputernya nggak secanggih sekarang, yang masih yang besar-besar. Mama saya bercerita bingung gitu, pakai komputer. Tapi mau untuk belajar. Akhirnya belajar. Oh, pakai komputer tuh begini ya. Setelah akhirnya apa yang terjadi? Perubahan itu menjadi sahabat baginya. Yang tadinya pakai mesin tik, mungkin mama saya hanya bisa mengetik, saya nggak tahu ya, katakanlah 100 lembar pada jam kerja hari itu. Dengan komputer, dia bisa mengetik sampai 500 lembar pada jam kerja hari itu, saudara. Katakanlah seperti itu. Wow, ini menjadi sahabat yang menyenangkan. Bahkan bukankah kita juga menjumpai di masa sekarang banyak orang seperti itu yang tadinya apa-apa harus turun, aku harus turun ke ATM, ngambil uang, transfer, aku harus turun buat bayar PBB, aku harus turun ke sini buat bayar air. Akhirnya setelah perubahan terjadi, dia memiliki seni menghadapi perubahan, dia komunikasikan itu, dan dia punya kemauan untuk belajar, dia akhirnya punya m-banking, saudara. Dan perubahan ini menjadi sahabat baginya. Dia sekarang tertawa geli, enak sekali sekarang, duduk di sofa sambil nonton, tinggal menggunakan jari, bisa bayar PBB, bisa bayar listrik, bisa bayar air, bisa pesen pulsa, bisa ini itu. Bahkan yang lain-lain sekarang juga mengikuti, saudara. Ya, delivery makanan, online, semua sudah tersedia. Bayangkan kalau kita tidak memiliki seni untuk beradaptasi tadi, seni untuk menghadapi perubahan, maka perubahan itu tidak akan menjadi sahabat, malah justru akan menjadi musuh kita. Jadi balik lagi ke cerita di Yoel, di sana ada suasana perubahan, dan di tengah pandemi ini, saudara, jangan terbawa stres, saudara. Ya sudah, belajar beradaptasi. Miliki seni untuk menghadapi perubahan. Kalau emang harus sekolah lewat online, saya sempat pusing juga ya, waduh, sekolah online, ibadah online, ini gimana nih, saya harus belajar semuanya. Tapi ternyata begitu belajar, semuanya jadi enak. Semuanya jadi indah, Bapak Ibu Saudara. Semuanya menjadi sahabat yang menyenangkan. Toh tidak menghalangi kita untuk tetap belajar, tetap bekerja, tetap berwirausaha, maupun tetap beribadah. Semuanya dikerjakan dari rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita perhatikan ayatnya indah di bagian 10 terakhir. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Sekali lagi, saudara boleh baca, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yang ketiga, yang terakhir, perubahan besar yang saat ini sedang terjadi, sesungguhnya sedang mempersiapkan kita menjadi orang-orang hebat. Kita ini sedang dipersiapkan, saudara, menjadi orang-orang yang hebat. Sadari itu.
Lihat dari sudut pandangnya Alkitab. Jangan kerjaannya hanya marah-marah, mengeluh. Memang ini masa yang tidak mudah, masa yang sulit, saudara. Semua orang sulit kok. Nggak ada di antara kita yang berkata, wah enak, semuanya mengalami sulit. Mau bidang pekerjaan apapun, suku apapun, tinggal dimanapun, semua mengalami sulit. Tapi sadari bahwa ternyata perubahan besar ini sedang mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang hebat. Tahu dari mana? Kalimatnya tadi begitu indah. Biarlah orang-orang yang tidak berdaya dapat berkata bahwa aku ini pahlawan. Orang yang tidak berdaya itu orang yang tidak memiliki kuasa dan kekuatan. Untuk apa? Untuk segala macam. Untuk nolong orang mungkin dia nggak mampu. Untuk nolong dirinya sendiri mungkin nggak mampu. Dia nggak mengerti ini, dia nggak mengerti itu, dia nggak bisa ini tadinya. Dia nggak bisa itu. Tapi karena keadaan, dia belajar, saudara. Akhirnya pikirannya menjadi kreatif, dipaksa, ditempa menjadi kreatif. Dia belajar melihat semua dari sudut pandang yang baru. Kemudian dia dimampukan oleh keadaan untuk menjadi orang-orang yang hebat. Yang tadi nggak bisa ini, akhirnya bisa. Udah. Yang tadinya, aduh aku nggak bisa tuh, bisa lewat segala keadaan, harus bisa. Saya juga mengalami seperti itu, aduh nggak bisa nih, nggak bisa. Bisa. Akhirnya menjadi orang-orang yang hebat, saudara. Salah satu contoh di Alkitab, saya percaya orang yang dipersiapkan lewat keadaan menjadi orang hebat itu adalah Daniel. Daniel adalah pejabat tinggi. Kan tokoh Alkitab tuh banyak ya, ada yang guru, ada yang tabib, ada yang peternak, ada yang ahli tafsir seperti Ezra, wah macam-macam saudara. Salah satunya adalah pejabat. Daniel itu pejabat. Menariknya, Daniel itu hidup sampai usia senja 90-an tahun. Dari muda sampai umur segitu dia menjadi pejabat. Dia menjadi pejabat di 3 rezim, saudara. Sejarah mencatat umumnya, saya tidak bilang pasti ya, umumnya orang kalau jadi pejabat di rezim A, di rezim B belum tentu, mungkin masih bisa dipakai. Tapi ini sudah beda rezim sampai 3 kali. Dia hidup di rezim Babel, di rezim Media, dan di rezim Persia. Babel, Media, Persia. Bayangkan, saudara, keadaan itu cukup sulit karena semuanya musuh, saudara. Persia musuhan sama Media musuhan sama Babel. Itu semua adalah kerajaan yang saling takluk menaklukkan. Tapi kok Daniel tetap bisa dipakai? Ternyata keadaan yang tidak mudah pada waktu peperangan antar rezim itu terjadi sedang mempersiapkan dia menjadi orang hebat, saudara. Hari ini sadarilah bahwa perubahan yang sedang terjadi, perubahan besar, pandemi ini, keadaan yang tidak mudah, sedang mempersiapkan saudara menjadi orang hebat. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita tentang seorang kakek-kakek. Dia pejabat di Amerika Serikat. Dia dari kalangan tentara. Dan dia suatu kali jalan-jalan santai dengan cucunya. Dan ketika jalan santai dengan cucunya, dia belikan makan cucunya. Cucunya bilang, I cannot eat this, gitu. Kakeknya sempat kaget. What's wrong with this? Apa yang salah dengan ini? Ini makanan loh, ini bergizi. Nggak suka. Lalu kakeknya mulai bercerita. Kamu tahu bahwa dulu kakek waktu kecil itu di Eropa. Jadi dia keluarga waktu kecil itu di Eropa, kemudian migrasi ke Amerika. Dan waktu kakek kecil terjadi, meletuslah Perang Dunia Kedua. Semuanya susah. Semuanya serba susah. Kakek tidak bisa minum susu, kakek tidak bisa makan yang kakek inginkan. Apa yang ada itu harus dimakan. Perang dunia berlangsung selama kurang lebih 6 tahun, saudara. 6-7 tahun. Dari 1939 sampai 1945. Masa yang cukup sulit buat orang Eropa pada waktu itu. Dan mereka juga sudah biasa mendengar ada bom, ada sirine, ada pesawat di udara lewat gitu. Dan dia harus tetap belajar, harus tetap sekolah, makan apa yang ada. Dan akhirnya keadaan itu membuat dia menjadi orang hebat. Betul, ketika pindah ke Amerika, yang keadaannya sudah lebih settle, sudah lebih tenang, dia sudah menjadi orang dengan kepribadian yang hebat, potensinya yang semua hebat sudah keluar, sampai akhirnya dia bisa masuk jadi tentara, sampai akhirnya dia kemudian diangkat menjadi pejabat tinggi oleh pemerintahan di Amerika tersebut, saudara. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa perubahan yang besar itu sebenarnya sedang mempersiapkan saudara menjadi orang hebat. Dan sebagai penutup, saya ulangi sekali lagi, di sana dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Selamat, saudara sedang dipersiapkan Tuhan menjadi orang hebat. Saudara nggak tahu sekarang, tapi saudara tahu nanti melalui waktu bahwa hidupmu akan dipakai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini, kita belajar tentang be adaptable atau jadilah mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi.
Kita tahu bahwa kita ada di kondisi perubahan yang tidak mudah, mampulah beradaptasi. Yang pertama, kemampuan beradaptasi akan menentukan apakah kita survive atau justru punah. Yang kedua, jangan takut menghadapi perubahan. Kalau kita tahu seni menghadapinya, perubahan itu akan menjadi sahabat yang menyenangkan. Dan yang ketiga, perubahan besar yang sedang terjadi, sedang mempersiapkan saudara menjadi orang yang hebat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang mendengar dan menonton program ini. Siapapun mereka boleh menjadi orang-orang yang mampu beradaptasi. Mereka boleh tetap survive. Mereka boleh mengetahui seni menghadapi perubahan. Dan perubahan itu apapun sulitnya boleh menjadi sahabat yang menyenangkan. Dan mereka boleh sadar bahwa perubahan yang besar ini yang tidak mudah, keadaan sulit ini sedang mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang hebat. Dan biarlah hidup kami mengerjakan panggilan Tuhan, berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati pekerjaan tangan, karir, usaha, bisnis, pelayanan, profesi, rumah tangga, pelayanan masa depan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia diberkati. Pemimpin yang tertinggi Presiden Joko Widodo dan jajarannya ke bawah diberkati. Program vaksinasi berjalan dengan lancar. Kami doa Tuhan juga buat para pejabat, menteri-menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Wali Kota, Bupati dimanapun berada diberkati. Kami doa buat kondisi pandemi ini Tuhan supaya boleh semakin membaik, bahkan kami semua boleh keluar dari pandemi ini pada waktu Tuhan. Kami berdoa buat para tenaga medis yang ada di garda terdepan. Tuhan tolong dan lindungi mereka. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, secara khusus gereja orang beriman kampus Surabaya, gembalanya, jemaatnya, dimanapun berada, programnya ke depan, semua menjadi kebutuhan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dan sebelum kami akhiri, kami semua mau terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.